Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan pertama-tama dan yang utama kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan, berbagai macam karunia yang begitu banyak dan yang begitu besar kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita tidak lupa untuk mengingat begitu besarnya nikmat serta karunia Allah Subhanahu wa taala ini. Salah satunya dengan menghadiri kajian Sirah Nabawiyah ataupun juga tentang peradaban dunia abad ke-6 Masehi. Dan salawat serta salam kita tumpah curahkan kepada baginda Nabi SAW, berikut kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in tabi'in, para ulama, serta pada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman, khususnya bagi jamaah sekalian, teman-teman yang hadir di Oase Ilmu bersama pekerja mengaji. Dan jamaah sekalian, seperti biasa, sebelum acara dimulai, ada baiknya kita untuk sama-sama menyimak tentang adab atau hadirnya di kajian Oase Ilmu ini bersama pekerja mengaji. Dan tentu saja dari komunitas pekerja mengaji tidak sendirian. Di sini kita pun sudah relay kajiannya dengan komunitas-komunitas kajian sunnah lainnya, diantaranya ada Ikhlas Mengaji, Cisauk Mengaji, kemudian juga Cinta Sunnah, kajian sunnah Ikhwan Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan, ada kajian sunnah Lampung, kajian sunnah An-Nahl Surabaya, kajian sunnah Startup Indonesia, kemudian juga ada kajian sunnah Lorong Faradisa, dan komunitas dari Bandung Mengaji. Masya Allah, barakallahu fikum pada teman-teman baik pengurus maupun jamaah yang tergabung dalam komunitas-komunitas tersebut. Semoga dengan hadirnya berbagai komunitas yang tergabung dalam komunitas pekerja mengaji bisa menambah ilmu, menambah silaturahim, dan menambah ukhuwah sesama ikhwah seperti itu. Baik jemaah sekalian. Tambah sama sih. Oh, sama sih, Masya Allah. Baik, ini sama sih baju yang saya pakai. Baik, alhamdulillah, ahlan wa sahlan dari ikhwah dari Semase. Barakallahu fiik, semoga usaha yang dirintis oleh ikhwah ini semakin berkah dan berkembang, dan mudah-mudahan ini pun dapat mendukung dalam aktivitas-aktivitas dakwah kita insya Allah. Baik jemaah sekalian, ada pun yang ingin Anda sampaikan tadi terkait dengan adab hadir di kajian online ini. Jadi insya Allah pada malam hari ini kita akan menyimak pemaparan dari Al-Ustadz Ali Hasan Bawazir LCMA Hafizahullah Ta'ala tentang peradaban dunia abad ke-6 Masehi. Silahkan Pak Bimo mungkin untuk ditampilkan adabnya agar kita sama-sama membaca dan mematuhi adab kajian online ini. Yang pertama, pada jemaah yang hadir di dalam kajian ini, kami persilahkan untuk memberikan nama asli kepada sebelum hadir di sini, memberikan nama asli dan menjadikan kajian ini sebagai tholabul ilmi dan diniatkan atas dasar keikhlasan, mengikat ilmu ini dengan tulisan, menjaga aurat, berakhlak mulia, beradab majelis yang mulia sesuai syariah Islam. Jadi Ana ingin sampaikan pula bahwa untuk hadir di sini mohon untuk menggunakan nama yang asli ataupun misalkan nama Abu Fulan atau Abu Fulana. Jadi tidak diperkenankan menggunakan nama gadget, perangkat ataupun laptop atau perangkat lainnya, sehingga kita dapat mengenali dan meminimalisir orang-orang yang berniat tidak baik terhadap dakwah ini.
karena ada kejadian yang tidak mengenakan di jamaah atau di kajian Ustadz Sunnah yang memprovokasi dan sebagainya ya, yang menimbulkan fitnah. Oleh karena itu mohon kerjasamanya dan pengertiannya dari jemaah sekalian, sekaligus juga mohon bantuannya juga untuk mengedukasi kepada teman-temannya ketika diajak untuk hadir di kajian online pekerja mengaji, untuk mengingatkan, sama-sama mengingatkan menggunakan nama asli. Berikutnya adab yang ketiga, pada sesi tanya jawab hanya diperkenankan satu pertanyaan saja ya setiap jemaahnya, dan bagaimana cara bertanya bisa diklik tombol raise hand di menu more sebelah pojok kanan bawah atau bisa melalui kolom chat. Baik. Itu adab yang ketiga. Berikutnya adab yang keempat. Silahkan next page Pak Haji, punten. Adab yang keempat adalah untuk peserta akhwat bertanya lewat diupayakan ya di afdolnya bertanya melalui media chat, sedang untuk ikhwan bisa melalui mikrofon. Bagaimana caranya? Bagi jamaah yang baru bergabung ataupun juga baru mengenal aplikasi Zoom dan menyimak kajian ini melalui aplikasi Zoom, bisa mengklik tombol raise hand yang berada di pojok kanan bawah. Itu kalau di HP itu tombol raise hand ada di titik-titik, ada titik-titik 3 di bawah. Di situ ada, nanti ketika sesi tanya jawab akan dipersilakan, akan diaktifkan kembali mikrofonnya seperti itu. Dan untuk jamaah akhwat, khusus untuk jamaah akhwat mohon untuk menonaktifkan kameranya selama kajian berlangsung. Berikutnya informasinya adalah bagi jamaah yang ingin berinfak untuk kemuliaan dan keberlangsungan dakwah digital ini, kami persilahkan untuk mentransfernya dengan nominal sekehendak atau sesukarela seikhlasnya jamaah, dan jangan lupa untuk mencantumkan angka unik di digit terakhir nominal transaksi. Misalnya 90.000 menjadi ditulisnya ditransfernya menjadi 90.009 rupiah, atau misalkan 1 juta menjadi 1.009.000 rupiah, seperti itu dan seterusnya. Dan untuk nomor rekeningnya maaf, dan untuk nomor rekeningnya di sini ada 2 rekening bank syariah, yakni di Bank BNI Syariah dengan nomor rekening 0527542504. Berikutnya ada nomor rekening Bank Muamalat di nomor rekening 105.000.3642. Dua rekening tersebut beratasnamakan Bapak Hasan Taufik, dan bagi jemaah yang mempunyai dompet digital atau e-wallet, silahkan kami masih memberikan kesempatan untuk jemaah untuk men-scan QR code yang berada di pojok kanan bawah ini. Dan apabila sudah mentransfer atau menginfakkan hartanya untuk kemuliaan dakwah ini, untuk berjalannya dakwah ini, kami persilakan kepada jamaah untuk mengkonfirmasi ke nomor berikut, yakni 0811 2238 732. Seperti itu. Berikutnya, Ustaznya sudah hadir belum ya? Sudah. Alhamdulillah baik. Assalamualaikum Ustaz. Hayakallah, kif halukum? Amin. Nah, ma'ana bi khair Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah khair. Damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah damang Ustaz. Baik, ini kita sudah opening tadi Ustaz. Ini waktunya Ustaz untuk menyampaikan materinya. Tafadhol Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan bagi kita semuanya dengan rahmat dan kasih sayangnya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita di hari ini untuk melanjutkan kajian kita dari sirah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita pada kesempatan ini membahas tentang peradaban dunia di abad ke-6 Masehi. Kenapa materi ini kita bahas? Karena di abad ke-6 Masehi adalah abad di mana terlahirnya Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan di abad itu pula lah Islam Allah Subhanahu wa taala syiarkan melalui lisan Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Di masa itu pula lah Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya yang pamungkas, yang terakhir, Al-Quranul Karim, sehingga dengan memahami bagaimana peradaban dunia di masa itu akan membuat kita semakin melek, semakin sadar, semakin tahu tentang kebenaran risalah Islam. Ya, wallahu ya'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu di mana Allah Subhanahu wa taala lebih tepat menurunkan risalahnya. Jadi ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, dengan kita mengetahui peradaban dunia di abad itu, nanti insyaallah di kesempatan yang akan datang kita secara spesifik bicara tentang peradaban Arab, ya, secara khusus bagaimana peradaban masyarakat Arab yang disebut dengan Arab jahiliyah, ya, karena penyebutan Arab jahiliyah lebih tepatnya adalah dunia pada masa itu semuanya mengalami masa kejahiliaan yang sangat dahsyat, ya, di masa itu kejahiliaan yang luar biasa, dan masyarakat Arab jahiliyah termasuk bagian dari masyarakat jahiliyah yang ada di seluruh muka bumi. Sehingga kita mengetahui urgensi pentingnya diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mengetahui apa jadinya alam semesta ini, muka bumi ini, ya, jika Islam tidak pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertanyaan ini belum pernah mungkin terbersit di benak sebagian kita. Apa jadinya jika Islam tidak pernah ada di muka bumi? Ya, subhanallah, antum lihat ikhwatal iman, bagaimana dari aspek bukti kita tidak hanya bicara dari sisi aspek peribadatan, mengenal Allah yang hak, Tuhan yang benar, yang satu-satunya yang berhak disembah. Kita juga akan bicara tentang bagaimana peradaban manusia, pernikahan, interaksi sosial satu dengan yang lainnya, transaksi jual beli, yang semuanya itu jika tidak diturunkan Islam, maka apa jadinya muka bumi ini? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan juga kenapa penting kita membahas tentang tema ini, supaya kita mengetahui apa itu yang dimaksud dengan jahiliyah, ya, supaya kita paham hakikat jahiliyah itu apa. Kenapa demikian? Karena ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Islam ini akan hancur, Islam ini akan rusak, Islam ini akan pudar, bahkan tidak tersisa sama sekali coraknya ketika muncul generasi dari kalangan kaum muslimin yang tidak kenal jahiliyah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Khalifah Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan, sayanqudu ural islami urwatan idza nasha'a fil islami jilun la ya'riful jahiliyah. Islam ini akan pudar, akan terputus talinya satu demi satu ketika muncul terlahir generasi di dalam Islam ini yang tidak kenal jahiliyah. Ya, seperti nasib kita saat ini. Sehingga ketika kita tidak mengenali jahiliyah, bagaimana kita mengenali Islam? Ya, karena nilai-nilai apa yang direformasi dan direvolusi oleh Islam kemudian digantikan dengan ajaran Islam, kita tidak mengetahuinya. Ya, kita tidak mengenali apa nilai-nilai yang dirubah oleh dinul Islam ini, dan kemudian muncullah Islam membersihkan, memperbaiki keadaan kondisi manusia yang hidup di seluruh muka bumi dengan jauh lebih terhormat, jauh lebih baik. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kita bisa melihat bahwa peradaban pada masa itu terbagi menjadi beberapa
beberapa pemerintahan atau imperialisme, ya, yang imperialisme besar yang ada di abad ke-6 Masehi. Yang pertama adalah imperialisme Romawi. Ya, imperialisme Romawi ini yang biasa dikenal Romawi Timur, biasanya dikenal dengan imperialisme Bizantium. Ya, dan Bizantium ini mendominasi, menguasai negeri Yunani, Balkan, Asia, Suria, Palestina, ya, dan seluruh kisaran Laut Tengah, ya, termasuk juga Mesir dan seluruh bagian dari Afrika Utara yang induknya atau ibu kotanya adalah Konstantinopel, ya, Konstantinopel yang lokasinya letaknya ada di Turki. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Dan imperialisme Romawi ini dikenal sebagai pemerintahan atau imperialisme yang sangat zalim. Ya, mereka tidak peduli dengan rakyatnya. Yang penting adalah pemerintahan itu adalah memeras rakyatnya sehingga dengan sedahsyat-dahsyatnya mereka meningkatkan dan meninggikan pajak. Ya, jika antum mengetahui kisah-kisah di abad itu, ya disebut abad pertengahan ini, yang mereka ini memunculkan kisah-kisah seperti Robin Hood misalnya, bagaimana digambarkan mereka mencuri pajak yang dipungut dari rakyat yang sengaja diambil oleh pejabat yang ada pada masa itu dan diserahkan kepada tuan-tuan dan pembesar-pembesar mereka. Sehingga ini menyebabkan apa? Banyaknya kekacauan, pemberontakan, tidak hanya sekedar demonstrasi, bahkan pemberontakan, dan kehidupan manusia pada saat itu dengan kehidupan yang penuh dengan kekacauan, dan di satu sisi mereka terlalaikan dengan senda gurau, permainan, kesenangan duniawi, memperturutkan syahwat dan hawa nafsu, dan yang semisalnya. Ya, ini yang terjadi di Romawi, yang terjadi di Mesir. Mesir pun juga demikian. Di masa itu Mesir dalam masa keterpurukan dari sisi agama dan politik, dan mereka dijadikan sebagai sapi perahan bagi pemerintahan Romawi pada saat itu, ya, yang mereka ini memerah habis segala sumber daya alam yang ada di negeri Mesir, dan namun mereka tidak memberikan hal yang setimpal bagi masyarakat Mesir pada saat itu. Suria pun demikian. Di masa itu Suria adalah daerah perbudakan, ya. Dan di masa itu ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, rakyat atau masyarakat yang hidup di masa itu, mereka di bawah penindasan, di bawah kekejaman pemerintahan imperialisme Romawi. Dan juga ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, walaupun mereka memiliki teritori yaitu Suria, namun pemerintahan mereka adalah pemerintahan diktator yang dikuasai oleh pemerintahan Romawi pada masa tersebut. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Dan Romawi sendiri, ya, secara global, pemerintahan Romawi ini mereka hidup di dalam kehidupan yang sangat kontradiktif dan kekacauan satu di antara yang lainnya. Ya, dalam buku-buku sejarah yang ditulis pada saat itu, ya, di antaranya ada buku sejarah yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, Al-Hadaratu Madhiha wa Hadiriha, tentang peradaban dahulu dan sekarang. Di dalam buku tersebut disampaikan bahwa bagaimana kontradiksi kehidupan yang dialami oleh masyarakat Bizantium pada saat itu. Di satu sisi mereka sangat meninggikan perdebatan agama, ya, sampai ada istilah debat Bizantium. Dahulu seringkali disebutkan tentang perdebatan Bizantium. Ini istilah-istilah yang seringkali dahulu ketika saya baca buku-buku lama masih sering muncul istilah perdebatan Bizantium ini. Kenapa muncul istilah debat Bizantium? Ya, istilahnya mereka di Bizantium sana mereka ada satu majelis perdebatan, ya, yang anggotanya adalah orang-orang filsuf atau mempelajari filsafat untuk mendiskusikan tentang hakikat-hakikat ketuhanan, tentang Roh Kudus, tentang hakikat Yesus, tentang hakikat Allah, tentang Trinitas, Unitarian, dan beragam sekte-sekte kekristenan yang banyak sekali muncul di Romawi pada saat itu. Di satu sisi mereka memperdebatkan, mereka sangat panas hati dan kepala mereka, ya, mereka sangat panas hati dan kepala mereka, ya, terhadap perdebatan-perdebatan ini. Namun di sisi yang lainnya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mereka habis hidup mereka
untuk memperturutkan kesenangan-kesenangan yang sifatnya duniawi. Ya, mungkin ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, inilah di antara sebab rusaknya para tokoh-tokoh agama. Ya, rusaknya para tokoh-tokoh agama dari kalangan orang-orang Nasrani adalah karena mereka sibuk mempelajari filsafat dan panas hati dan pikiran mereka dengan mempelajari filsafat ini. Nah, ketika agama sudah bukan lagi sebagai jalan untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akibatnya apa? Akibat yang terjadi adalah mereka mencari hiburan dari sisi lain. Bagaimana hiburannya? Berbuat dosa dan maksiat. Maka tidak sedikit dari uskup-uskup, dari pendeta-pendeta yang kemudian mereka memiliki anak-anak haram, dan bahkan dahulu Anda pernah mendapatkan sebuah buku yang mengekspos tentang bagaimana hubungan seks antar paus, ya, antara paus dengan yang lainnya, sehingga melahirkan bayi-bayi yang kemudian dikubur hidup-hidup di Vatikan, ya, dan bukti-bukti sejarahnya sangat kuat akan hal ini. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Dan sayangnya juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita tentang rusaknya sebagian kaum muslimin ketika mengikuti cara-cara dan gaya hidup perilaku orang-orang Yahudi atau Nasrani. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Kalian akan mengikuti cara-cara dan gaya hidup orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sehingga nantinya andai kata pun mereka nanti masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, kalian akan mengikutinya. Ini yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat bertanya, al-Yahud wan Nasara ya Rasulullah. Apa yang kau maksud adalah Yahudi dan Nasrani? Nabi SAW bersabda, faman, siapa lagi jika bukan mereka? Ya, maka kita melihat ikhwatal iman, sebagian kaum muslimin yang mereka mengkaji agama, mereka jadikan kajian agama ini bukan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk saling berbangga satu dengan yang lainnya. Ilmu agama bukan dituntut, bukan dipelajari untuk mencari kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi dijadikan sarana untuk mencari dunia. Wal iyadzu billah. Demikian pula di satu sisi yang lainnya, sebagian manusia kaum muslimin memperturutkan syahwat dan hawa nafsunya dan tidak peduli dengan urusan agama. Dan inilah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah yang terjadi di masyarakat Bizantium Romawi pada saat itu. Mereka hidup dengan penuh kerusakan yang luar biasa. Kita mengetahui di antara peninggalan mereka, mereka memiliki sebuah lapangan olahraga yang cukup besar, yang muat sampai 80.000 orang. Dan kemudian mereka menonton di sana. Apa yang mereka tonton? Yang mereka tonton adalah aduan antara manusia dengan manusia. Gladiator. Aduan antara manusia dengan binatang. Dan beragam jenis kerusakan-kerusakan yang mereka lakukan pada saat itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan mereka, permainan mereka penuh dengan pertumpahan darah, penuh dengan pengkhianatan, kejahatan, kebebasan. Ya, itu yang mereka hidup di zaman yang seperti itu. Sehingga mereka sudah tidak lagi mengenal mahram, ya. Mereka tidak mengenal lagi mana yang boleh dinikah dan tidak boleh dinikahi. Bisa jadi seorang bapak menzinahi putrinya, bisa jadi seorang saudara menzinahi saudaranya, bisa jadi terus, dan yang seperti itulah yang terjadi di masyarakat Romawi pada saat itu, yang berakibat apa? Yang berakibat kita lihat mereka tidak memiliki nasab yang jelas, ya. Antum perhatikan, penyebutan silsilah dan nasab itu akan benar ketika terlahir dari masyarakat yang menjaga tali pernikahan, yang mereka tidak gampang-gampang melakukan aktivitas perzinahan. Nah, karena itulah, ya, di bahasa Arab jahiliyah, mereka walaupun disebut Arab jahiliyah, mereka masih memiliki nasab. Nanti ketika kita membahas nasab Nabi kita Muhammad SAW, nasab mulia beliau,
maka kita akan melihat betapa jelasnya nasab beliau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim dan seterusnya sampai kepada Adnan, sampai kepada Ismail alaihissalam. Dan ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah mengajarkan kepada kita ya bahwa kerusakan yang terjadi di masyarakat Romawi pada masa itu sangat bobrok, sangat rusak, sangat hancur. Kehidupan mereka sudah tidak bisa dibedakan antara gaya hidup manusia atau kehidupan binatang. Kemudian yang berikutnya imperialisme yang lain adalah imperialisme Persia. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, imperialisme Persia ini dikenal sebagai imperialisme Kisra, ya. Kisra Persia. Dan dia lebih besar daripada imperialisme Romawi Timur, ya, lebih besar dari Romawi Timur. Dan mereka memiliki beragam jenis ajaran keagamaan yang bermacam-macam, Zoroaster, Manism, dan yang lainnya yang mereka buat, ya, yang mereka adakan dari generasi ke generasi, ya. Dan mereka ini mengajarkan kepada pengikutnya yang seperti Manism ini mengajarkan tentang ibahiyah, ya, mengajarkan tentang segala sesuatunya adalah boleh, ya, segala sesuatunya itu adalah halal. Suatu benda jika tidak jelas siapa pemiliknya maka itu boleh diklaim dan boleh diklaim sebagai kepemilikan kita. Itu dan mereka pun berkembang bukan hanya sampai terbatas kepada benda saja, bahkan kepada makhluk hidup. Ya, tentang wanita misalnya, ketika mereka melihat seorang wanita, mereka suka, mereka dengan senang hati mereka melampiaskan apa yang mereka inginkan, sehingga mereka hidup di dalam kekacauan dan kerusakan. Kebiasaan kerajaan adalah untuk merampas dan mengambil hak-hak yang dimiliki oleh rakyatnya. Adapun sebagian rakyatnya, mereka saling rampok satu dengan yang lainnya, saling curi satu dengan yang lainnya. Ketika mereka bisa membunuh yang lelaki, yang suami, maka mereka tawan istrinya, mereka perbudak istrinya, mereka kuasai asetnya, ya, lahan dan kebun dan kemudian peternakan dan yang lain sebagainya. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, banyak peradaban Persia ini, ya, dilihat peninggalan kuno, bangunan-bangunan yang berserakan, yang tidak berpenduduk, yang ditinggalkan begitu saja karena rusaknya perilaku kebudayaan yang mereka hidup, yang mereka jalani pada saat itu. Para raja, pemerintahannya sistem kerajaan yaitu turun temurun, ya, dan mereka beranggapan bahwa derajat mereka sebagai raja, Kisra ini beranggapan derajat dan kedudukan mereka di atas derajat manusia biasa. Bahkan mereka menganggap bahwa keturunan Raja Kisra ini adalah keturunan Tuhan. Ya, mereka memiliki silsilah dan nasab ketuhanan. Maka jika antum membaca tentang peradaban Persia ini, Iran pada masa itu Kisra, mereka andai kata rajanya sakit, ya, dalam satu kondisi dia sakit, maka hari sakitnya sang raja harus dijadikan sebagai hari berkabung nasional, sehingga menyebabkan semua aktivitas ekonomi, sosial, dan yang lain budaya dan semuanya harus stop, switch off semuanya untuk menghormati hari sakitnya sang raja. Dan demikian pula dengan kondisi-kondisi yang lainnya. Ketika raja sedang melakukan ini dan itu dan sebagainya, itu akan berdampak kepada segala aturan yang terjadi di negara tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika itu yang terjadi, ya, dan banyak sekali buku-buku sejarah yang menceritakan dengan sangat detail tentang peradaban Kisra ini, peradaban Persia. Dan bahkan dunia barat pun seringkali mengeksplor tentang kehidupan Persia ini, ya, masyarakat Persia. Kalau tidak salah dahulu pernah ada film 300 kalau tidak salah, itu menceritakan tentang secara garis besar kehidupan orang-orang Persia ini. Dan Anda pernah membaca berita ketika dahulu, ya, ketika buku film itu mulai dimunculkan, bangsa Iran protes, ya, mereka protes terhadap penayangan film tersebut karena bertentangan dengan budaya mereka. Aslinya budaya mereka lebih buruk dari itu, ya. Budaya bangsa Persia lebih buruk dari itu. Bangsa Persia mereka hidup seperti binatang ternak. Mereka sang raja mengambil harta rakyatnya dengan semau-maunya, sehingga menyebabkan
ketika rakyat ini memiliki usaha, mereka kesusahan dengan usahanya. Maka apa yang mereka harus lakukan? Mereka meninggalkan pekerjaan mereka, mereka tinggalkan ladang mereka tinggalkan perkebunan mereka, domba-domba mereka, peternakan mereka, dan kemudian mereka beralih profesi menjadi ahli-ahli agama. Ya, namun ahli-ahli agama di Persia adalah Majusi, para penyembah berhala, bintang-bintang, matahari, api, dan yang semisalnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka mereka hidup di dalam kekelaman sejarah sebagaimana kekelamannya kaum bangsa Romawi pada saat itu. Kemudian kita melihat ke negeri yang lainnya, yang negeri besar juga pada saat itu, yaitu India. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Semua sejarawan yang menceritakan bagaimana keadaan bangsa dan masyarakat India di abad ke-6 Hijriah, semua sejarawan sepakat bahwa di abad itu mereka berada di keterpurukan agama, akhlak, sosial, politik, dan segala aspek kehidupan yang mereka alami pada abad ke-6 ini. Sehingga kerusakan itu bukan hanya terjadi di tempat-tempat, misalnya pelacuran, di tempat-tempat pelacuran, di lokalisasi, bahkan di tempat-tempat ibadah. Bahkan mereka pun menjadikan itu sebagian dari simbol peribadatan mereka, yaitu dengan berhubungan satu dengan yang lainnya, ya. Dan mereka ini mengarang tarian-tarian, gerakan-gerakan yang mereka nisbatkan itu sebagai bentuk peribadatan kepada Tuhan mereka, yang tidak sedikit dari perilaku itu adalah perilaku pornografi dan yang semisalnya, dan mereka labeli itu sebagai bagian dari agama. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mungkin kalau kita bisa memberikan contoh, di antaranya mungkin adalah sebagian jenis yoga, ya, yoga yang Allahu a'lam. Ada yang kalau tidak salah diistilahkan Kama Sutra, ya, dan yang semisalnya. Yang mereka ini adalah yoga yang arahnya adalah untuk merusak, untuk mempelampiaskan seks dan hawa nafsu mereka satu dengan yang lainnya. Dan mereka menganggap itu sebagai sesuatu yang suci dan bagian dari ibadah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Lebih parah lagi di dalam peribadatan, lebih parah lagi di dalam kehidupan sosial mereka, wanita sangat tidak bernilai. Wanita tidak memiliki kedudukan sama sekali. Jika seorang suami meninggal dunia, maka sang istri harus dilemparkan ke dalam api, dibakar hidup-hidup, ngikutin sang suami, untuk mengikuti suaminya. Dan itulah kerusakan ini terjadi di dalam segala aspek kehidupan mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan sebagian mereka yang menguasai agama, mereka menjadikan agama ini sebagai sarana untuk menindas dan merendahkan orang-orang yang di bawah level mereka. Maka mereka membuat aturan-aturan sosial, yang dengan aturan-aturan sosial ini pada hakikatnya adalah untuk menyenangkan hawa nafsu dan kesenangan mereka, dan untuk semakin menginjak-injak generasi di bawah mereka. Maka ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, antum melihat bagaimana masyarakat India, ya, dan kita masih bisa melihat sampai di masa kita saat ini, bagaimana mereka mengklasifikasikan kasta demi kasta. Di antara mereka orang-orang Hindu, mereka memberikan kasta yang tertinggi adalah kasta Brahma, ya. Dan kasta Brahma ini siapa? Para tokoh-tokoh agama. Yang pada hakikatnya siapa tokoh-tokoh agama yang dimaksud? Adalah para dukun, tukang ramal, yang mereka ini memakan harta umatnya dengan cara yang batil. Mereka sengaja meminta untuk dikirimkan sesajen, untuk melakukan ritual-ritual dengan biaya-biaya tertentu, dengan kos-kos tertentu, yang kos-kos ini semuanya akan kembali kepada tangan sang Brahma ini. Dan kemudian level berikutnya adalah para petarung, para pejuang, ya, para satria yang disebut dengan kasta satria. Kemudian yang berikutnya adalah kasta para petani dan pedagang yang disebutkan dengan wesa, ya. Dan kasta wesa ini para petani pedagang, yang mereka ini berdagang, mereka bertani. Apa tujuannya? Di antaranya adalah untuk diberikan kepada para Brahma, ya, untuk memberikan
sebagian dari kekayaan mereka untuk para Brahma tersebut. Dan yang paling rendah mereka buat adalah disebut dengan kasta Sudra. Ya, ini kasta yang paling level yang paling rendah. Mereka mengatakan bahwa kasta Sudra ini diciptakan dari kaki Tuhan. Ya, karena diciptakan dari kaki maka ya diinjak-injak. Ya, oleh karena itulah mereka menjadikan kasta Sudra ini yang kasta yang paling besar, yang paling banyak di India, yang mereka ini adalah hidup untuk melayani 3 kasta yang ada di atasnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan aturan ini, ya dengan aturan undang-undang yang mereka buat ini, seorang Brahma bisa menguasai segala level yang lainnya. Dan mereka ini bisa diistilahkan kalau bahasa kita maksum, ya, tidak bisa salah sama sekali. Mereka dalam kondisi apapun tidak bisa salah. Walaupun mereka berbuat jahat sejahat-jahatnya, walaupun dia basmi semua 3 kasta yang ada di bawahnya, Satria, Wiyesa, Sudra, semuanya dibunuh, tetap mereka maksum, tidak tersentuh dengan kesalahan. Dan ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, ini kondisi yang paling level adalah seperti itu. Mereka tidak boleh dihukum, apalagi dibunuh. Dalam kondisi apapun. Di balik itu, Sudra yang paling rendah. Mereka tidak boleh punya harta, mereka tidak boleh memiliki simpanan, mereka apalagi tidak boleh duduk dengan seorang Brahma, mereka tidak boleh menyentuh tangannya bahkan dengan tangan mereka, dan mereka tidak boleh membaca kitab sucinya. Ya, ini yang terjadi. Dan ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, sampai hari ini yang seperti ini masih berlaku di sebagian masyarakat Hindu dengan kasta-kasta mereka. Ikhwatal iman, kita melihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara sahabat beliau Bilal bin Rabah, seorang budak hitam yang dimuliakan oleh Nabi sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya Bilal, apa yang menyebabkanmu engkau berjalan di depanku di surga? Aku mendengar suara terompahmu di depanku di surga, ya Bilal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar suara jejak kaki Bilal, seorang budak di depan beliau di surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menempatkan Bilal di tempat yang tertinggi. Di mana? Di atas Ka'bah. Ka'bah ini benda keramat di kalangan bangsa Arab pada saat itu. Ya, kita nanti akan membahasnya ketika peristiwa Abraha. Ya, mereka sangat mengagumi dan menghormati Ka'bah. Tidak sembarangan orang boleh masuk ke dalam Ka'bah. Namun ikhwatal iman, kita melihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tegasnya beliau menegaskan, la fadla li arabiyyin wa la a'jamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan orang Arab, bukan orang Arab yang melebihkan satu dengan yang lainnya, takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwanya bukan karena sukunya, bukan karena nasabnya, bukan karena ini dan itu. Dalam hadis sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man batta bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang lambat amalnya, tidak bisa didorong dengan nasabnya. Kalau walaupun nasabnya top level nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi pelaku dosa dan maksiat, neraka tempatnya, ikhwatal iman. Sehebat apapun level seseorang dalam nasabnya. Namun ketika dia walaupun nasabnya tidak jelas, dia terlahir dititipkan di panti asuhan, tapi dia hamba Allah yang saleh, maka dia adalah orang yang mulia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, inilah rahmatan lil alamin yang dibawa oleh dinul Islam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dari sisi ketuhanan, masyarakat Hindu pada saat itu lebih mengerikan lagi. Ya, siapa yang mereka pertuhankan? Yang mereka pertuhankan segala sesuatu jadi Tuhan. Ya, andai kata mereka di jalan melihat satu sosok yang mereka kagumi dan mereka, wah ini Tuhan, maka mereka jadi. Andai kata mereka melihat sosok ular dan ular ini layak mereka tuhankan, maka jadilah dewa ular. Mereka melihat monyet, jadilah Hanoman monyet. Mereka melihat Ganesha gajah, jadi dewa Ganesha gajah. Berapapun binatang mereka sembah dan mereka pertuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka menghinakan diri mereka dengan sangat rendah dan hina, ya. Dan bahkan tidak sedikit di antara mereka yang sampai menyembah benda-benda kotor, ya, benda-benda najis yang mereka sembah dan mereka anggap itu sebagai tuhan-tuhan mereka. Ikhwatal iman, itulah hinanya syirik. Maka ketika Rabi' bin Amir radhiyallahu an ketika ditanya oleh Rustum,
siapa kamu ini? Apa misimu? Maka Rabi'i mengatakan, nahnu qaumun ibta'athanallahu linukhrijakum min ibadatil ibadi ila ibadati rabbil ibad. Kami adalah suatu masyarakat, suatu kaum yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi untuk menyelamatkan kalian dari beribadah kepada sesama makhluk agar kalian menyembah kepada Tuhannya seluruh makhluk, yaitu Allah Rabbul Alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dari sisi keagamaan, kita melihat di awal di abad ke-6 Masehi ini, kehidupan masyarakat, kehidupan manusia di muka bumi secara keagamaan, mereka berada di dalam masa keterpurukan dari sisi akidah dan ibadah yang sangat terpuruk. Kekacauan sisi agama yang luar biasa. Kejahiliaan mendominasi semua aliran keagamaan dan pemikiran yang ada pada kehidupan manusia pada saat itu. Sehingga kebodohan, hawa nafsu, dominasi kebatilan dan kemaksiatan, ya, kerusakan terjadi di seluruh kehidupan manusia yang ada di muka bumi pada zaman itu, pada abad ke-6 Masehi. Sehingga itu berdampak kepada agama-agama yang diistilahkan dengan agama-agama samawi, ya. Istilah agama samawi ini adalah istilah yang populer di masyarakat kita. Ketika ditanya apa itu agama samawi, apa saja agama samawi? Agama Islam, agama Kristen, agama Yahudi. Padahal penyebutan ini adalah penyebutan yang salah. Ya, kalau ditanya apa agama samawi, yang benar adalah hanya satu agama samawi, yaitu Islam. Ya, adapun Yahudi dan Kristen bukan agama samawi. Kenapa bukan agama samawi? Kata samawi berasal dari kata sama, artinya dari langit. Sedangkan Kristen dan Yahudi bukan dari langit, tapi buatan manusia. Itu adalah agama yang dibuat oleh manusia, yang penuh dengan perubahan, penuh dengan pemalsuan, penuh dengan infiltrasi, korupsi, baik terhadap ayat-ayat yang tersampaikan di dalam kitab suci, maupun yang tersampaikan dari ajaran-ajaran yang mereka amalkan dan mereka lakukan. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kekacauan dari sisi keyakinan ini jugalah yang berdampak kepada rusaknya kehidupan dunia, kehidupan mereka, kehidupan sosial mereka. Sehingga peperangan karena alasan agama itu terjadi. Antum insya Allah bisa membaca, bisa melihat, ya, bagaimana peperangan antara sekte Katolik dan Protestan. Sekte Katolik ini adalah sekte yang termasuk sekte yang paling kuno dan paling sadis dalam sejarah agama-agama yang ada di muka bumi. Kenapa demikian? Dahulu, ya, dan sampai sekarang pun peninggalannya pun masih bisa masih seringkali dipamerkan di pameran-pameran besar di dunia. Mereka memiliki sebuah lembaga yang disebut dengan inkuisisi, ya, inquisition. Ya, antum bisa membaca, bisa mencari, ya, lembaga inkuisisi ini di Google, di search engine yang antum bisa akses. Lihat apa itu lembaga inkuisisi. Lembaga inkuisisi ini dibentuk oleh gereja untuk menghukum mereka-mereka yang beda aliran dengan mereka. Apa saja yang mereka lakukan? Maka mereka melakukan inovasi-inovasi. Inovasi dalam hal apa? Inovasi dalam membuat alat-alat penyiksaan. Itu yang terjadi. Mereka lakukan. Maka di zaman ini kaum liberal di antara cara mereka untuk menolak adanya teokrasi, ya, agama yang berdasarkan ketuhanan, walaupun mereka sangat timpang dan pincang dalam hal ini, mereka anti khilafah, tapi mereka eksiskan Vatikan sampai hari ini. Mereka tetap pertahankan Dalai Lama dengan Tibetnya sampai saat ini. Ya, itu negara-negara yang berdiri atas nama agama, tapi mereka sahkan, mereka legalkan. Tapi ketika seorang Muslim bicara khilafah, teroris. Ini adalah teroris. Ini teokrasi yang merusak dan yang semisalnya. Sedangkan kita melihat bagaimana kehidupan dan peradaban manusia di masa khilafah, mereka hidup di dalam kebaikan dan kaum tidak hanya bagi umat Islam, bahkan bagi yang lainnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Lembaga inkuisisi ini mereka membuat beberapa alat-alat penyiksaan. Bagaimana mencabut dan motong-motong lidah. Bagaimana mencongkel mata. Bagaimana mengebor kepala. Bagaimana menusuk anus dan beragam alat. Ya, saya pernah ditunjukkan katalog
katalog alat-alat penyiksaan dari lembaga Inkuisisi Roma ini. Saya ngeri melihat itu, subhanallah. Dan katalog satu buku ini, benda-benda sejarah itu bukan hanya cuma sekedar gambar bisu saja, tapi benda-benda sejarahnya pun ada. Dan mereka seringkali keliling dari satu negara ke negara yang lain untuk melakukan pameran tentang alat-alat penyiksaan ini. Wal-iyadzubillah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka jika kita melihat kehidupan keagamaan yang ada pada masa itu, orang-orang Yahudi misalnya, Yahudi mereka hanya menjadikan agama Yahudi itu hanya sebagai simbol-simbol saja, ya, simbol dari topi, simbol dari rambut sisi kepala yang dipanjangkan. Namun mereka tidak memiliki ruh kehidupan dari sisi agama dan nilai-nilai agama yang mereka jalani. Ya, maka mereka bahkan tercampur dengan kehidupan kaum pagan, kaum masyarakat jahiliyah, dan itu diakui oleh para sejarawan Yahudi sendiri. Ya, di dalam salah satu buku sejarah Yahudi disebutkan bahwa murkanya para nabi, ya, terhadap para pengikut-pengikut mereka karena mereka menyembah berhala sebagai bukti bahwa peribadatan kepada berhala ini sangat mengakar di dalam hati dan jiwa-jiwa bangsa Israel, Bani Israel. Ya, dalam jiwa dan raga Bani Israel. Dan mereka ketika dicabut sebagian, maka mereka akan kembali lagi ke dalam kondisi itu, bahkan lebih buruk lagi, karena mereka meyakini beragam keyakinan-keyakinan khurafat, keyakinan-keyakinan syirik yang mereka ambil dari ajaran-ajaran setempat, ajaran-ajaran Buddha yang mereka hidup di tempat-tempat tersebut. Dan juga kitab yang mereka sangat kagumi, Talmud, juga menjadi saksi terhadap berhalaisme yang mereka yakini. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di masa diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita melihat bahwa bangsa Yahudi mereka berada di masa yang sangat terpuruk secara akal, sangat rusak hati nurani mereka secara agama. Maka nanti insya Allah kita akan melihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi mereka dan tokoh-tokohnya, bagaimana ayat-ayat Al-Quran menyingkap kebohongan-kebohongan dan kepalsuan mereka, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kepada kita betapa jahatnya bangsa Yahudi pada masa itu, ya, di abad ke-6 ini. Dan jika kita mempelajari sejarah, ya ikhwatal iman, mempelajari sirah Nabi, antum akan melihat bagaimana peran Yahudi di dalam merusak tatanan masyarakat yang ada pada masa itu. Sebagai gambaran umum saja. Nanti insya Allah ketika kita membicarakan tentang masa hijrahnya Nabi, kita akan lebih mendalami hal ini. Di Madinah ada dua suku besar, namanya Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini aslinya bersaudara. Ya, dua kabilah, dua suku yang selalu aslinya bersaudara. Namun bangsa Yahudi menimbulkan perpecahan, peperangan di antara kedua suku ini, supaya mereka terus berperang. Dan ini terjadi hampir 200 tahun. Apa yang terjadi? Yahudi, mereka ada tiga kabilah, tiga suku. Bani Quraidah, Bani Mustalik, dan Bani Nadir. Quraidah, Mustalik, dan Nadir. Mereka ini hidup di Madinah. Ada lagi suku-suku Yahudi yang lain. Ini yang besar-besarnya. Nah, suku-suku Yahudi ini, pekerjaan mereka, yang satu pro kepada Aus, yang satunya lagi pro kepada Khazraj. Ini mainan saja di antara mereka. Dan mereka ketika mulai Aus dan Khazraj saling berdamai, mereka memunculkan, membisikkan bisikan-bisikan supaya mereka berperang. Kenapa? Karena yang menyuplai senjata, yang memproduksi senjata adalah Nadir, Mustalik, dan Quraidah. Bangsa-bangsa Yahudi. Kabilah-kabilah Yahudilah produsen-produsen senjatanya. Kalau mereka memproduksi senjata, namun tidak ada yang perang, di mana mereka akan mendapatkan untung? Maka selama mereka memproduksi senjata, mereka butuh adanya medan perang. Kalau tidak ada perang, rugi mereka. Siapa yang akan menyerap hasil produksi mereka? Maka mereka munculkan pertikaian, mereka munculkan peperangan supaya produk-produk mereka laku terjual. Dan ketika bayarnya tidak mampu membeli karena keterbatasan dana, apa yang dilakukan oleh bangsa Yahudi ini? Mereka akan memberikan pinjaman. Ya, saya beri pinjaman.
pinjaman berbunga, riba. Itulah gaya hidup mereka. Dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, secara miniatur dunia ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW di dalam sejarah hidup Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lihat ikhwatal iman, betapa gagapnya kita, betapa gagalnya kita untuk menghadapi makar Yahudi yang sedemikian dahsyatnya di muka bumi ini. Kita mati gaya, kita tidak bisa berbuat apapun. Dan andai kata kita mau kembali kepada sirah Nabi kita Muhammad SAW, mempelajarinya, kita akan melihat subhanallah Rasulullah SAW berhasil mematahkan makarnya Yahudi sampai ke akar-akarnya. Bukan hanya sampai mereka tidak mampu menggerakkan makarnya sedikit pun, bahkan Nabi SAW mencabut generasi Yahudi ini dari Jazirah Arab, bukan hanya dari Madinah, dari Jazirah Arab. Nabi SAW berpesan kepada para sahabatnya, akhrijul Yahuda wan Nasara min Jaziratil Arab. Keluarkan mereka dari Jazirah Arab. Dan itu berhasil, ikhwatal iman. Rahimani wa rahimakumullah. Itulah gambaran umum tentang Yahudi. Bagaimana tentang Nasrani? Nasrani tidak kalah dengan orang-orang Yahudi. Karena memang sumber dasarnya sama. Ya, sumber dasarnya dari Bani Israel juga, yang mereka memiliki kebiasaan untuk merubah-rubah dan memalsu-malsukan firman Tuhan. Dari seorang tokoh mereka yang sangat dikagumi oleh seluruh sekte-sekte Kristen, yaitu Paulus. Paulus ini digambarkan sebagai rasul yang paling hebat di kalangan orang-orang Nasrani. Padahal dialah yang merusak agamanya Nabi Isa alaihissalam. Dialah yang memalsukan Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dialah yang memalsukan ajaran Trinitas. Dialah yang memalsukan ajaran dosa waris. Dan semua ajaran-ajaran sesat dari orang-orang Nasrani, yang sama sekali tidak pernah diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Maka ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah, antum melihat bagaimana di dalam Alkitab, ya, ada salah seorang penulis buku, seorang Nasrani, Michael Ishar, ya, ketika dia menulis tentang 100 tokoh terkemuka di muka bumi, di samping dia menempatkan Nabi Muhammad SAW di nomor 1, dia menempatkan Paulus di atasnya Yesus. Ya. Dan alasannya apa? Dia dengan polosnya dia mengatakan bahwa jika boleh jujur, maka pada hakikatnya si pencetus agama Kristen bukan Yesus, tapi Paulus. Ini ikhwatal iman. Dan agama Kristen ini, mereka terpecah-pecah menjadi sekte-sekte yang banyak. Dan sekte-sekte ini satu dengan yang lainnya saling berperang dengan yang satu dengan yang lainnya. Antara orang-orang Nasrani di Syam dengan orang-orang Nasrani di Irak, dengan pula orang-orang Nasrani di Irak dan juga orang-orang Nasrani yang ada di Mesir dan yang ada di sekitaran mereka. Mereka membuat gereja-gereja yang berbeda satu dengan yang lainnya. Mereka berlomba-lomba. Bahkan mereka membuat pasukan-pasukan sesuai dengan aliran-alirannya. Katolik beda dengan Protestan, beda dengan Saksi Jehovah, beda dengan Advent, beda dengan ini, dengan itu, dan beragam sekte-sekte yang banyak yang muncul yang ada pada diri mereka. Dan semuanya sepakat di dalam satu hal. Sepakat di dalam kekufuran, sepakat di dalam peribadatan, menyembah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka memang mengambil ajaran ini dari ajaran paganisme yang ada di sekitar mereka, maka mereka mengotak-atik ajaran pagan itu agar sewarna dengan ajaran Nasrani. Mereka tidak memiliki hari raya, maka mereka jadikan hari raya mereka di abad ke-4 Hijriah misalnya, ya, abad ke-4 Masehi, mereka pertama kali membuat hari Merry Christmas, hari raya Natal, yang mereka menjadikan hari peribadatan, hari Mitra, Dewa Matahari, hari lahirnya Dewa Matahari sebagai hari tanggal lahirnya Nabi Isa alaihissalam atau tanggal lahirnya Yesus, dan mereka rayakan tiap tahun sebagai hari Natal. Yang pada hakikatnya adalah ajaran pagan yang sudah turun-temurun diajarkan kepada mereka, yang sudah ada di budaya-budaya di luar budaya Kristen. Dan juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka sampai hari ini, hari orang-orang Nasrani, mereka merayakan hari raya pekanannya di hari apa? Di hari Minggu. Bahasa Inggrisnya
Sunday, hari matahari. Ya, mereka menjadikan itu sebagai hari besar pekanan mereka untuk merayakan Tuhan mereka, yaitu pada hakikatnya penyembah matahari. Ya, yang mereka ambil, mereka yang diinfiltrasikan kepada mereka, jadilah sebagai label agama-agama baru, ya, dengan label Katolik, Protestan, Pentakosta, dan yang lain-lainnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan semua ajaran-ajaran yang ada, bukan cuma ajarannya, bahkan kitab sucinya sangat bercampur baur, sangat bertentangan satu dengan yang lainnya. Dan ini bukan kesempatan kita untuk membahas hal ini, tapi antum bisa melihat tentang kontradiksi ini banyak di dalam kitab suci mereka. Ya, dari jangankan berbicara antara perbandingan perjanjian lama dengan perjanjian baru, antara perjanjian lama sendiri dengan perjanjian lama, atau perjanjian baru sendiri dengan perjanjian baru, terjadi pertentangan yang dahsyat antara satu Injil dengan Injil yang lainnya, dan seterusnya. Kemudian agama yang lain yang ada di masa itu adalah agama Majusi. Ya, agama Majusi ini mereka mempertuhankan unsur-unsur alam. Ya, Majusi ini siapa yang dipertuhankan? Unsur-unsur alam. Yang terbesar adalah unsur api. Ya, maka mereka membangun sebagai tempat-tempat peribadatan untuk dewa api ini tadi. Mereka melakukan ibadah di tempat-tempat itu. Mereka membangun semacam gereja-gereja, tempat-tempat peribadatan untuk hal ini. Mereka membuat etika-etika, ya, mereka membuat aturan-aturan bagaimana untuk melakukan peribadatan-peribadatan terhadap sang dewa ini. Dan mereka membuat ikatan-ikatan, ya, ikatan-ikatan terhadap penganutnya. Sehingga agama Majusi ini membuat aturan-aturan yang sangat ketat. Misalnya mereka mengharuskan untuk menyembah matahari dalam sehari 4 kali, ya, dalam sehari. Di samping menyembah matahari, mereka harus juga menyembah bulan, api, air, ya. Dan mereka ada ritual-ritual khusus yang mereka harus baca. Misalnya ritual ketika tidur, ritual ketika bangun tidur, mandi, memakai senjata misalnya, makan atau haus, ya, ketika cukur rambut dan potong kuku, buang air, ya, ketika menyalakan api. Dan mereka tidak boleh mematikan api sama sekali, dan mereka tidak boleh menyentuh api yang membuat api itu padam, ya. Dan mereka sangat itulah di antara peribadatan mereka, ya. Dan mereka beribadah ini dengan menghadap kepada matahari, karena Tuhan terbesar mereka menurut mereka sumber matahari, sumber api adalah matahari. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian agama yang ada di masa itu dan juga masih ada zaman ini, terutama di Asia Tengah, yaitu agama Buddha, yaitu agama Buddha. Dan ini berkembang besar di India dan di Asia Tengah. Dan agama Buddha ini tidak berbeda dengan agama-agama yang lainnya yang berubah menjadi agama pagan, menyembah berhala, yang percaya kepada banyak keyakinan-keyakinan Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan mereka membuat patung-patung Buddha itu dimanapun mereka berada. Ya, terkadang mereka bawa kemanapun mereka pergi untuk mencari keberkatan dari patung ini. Dan yang terakhir adalah agama Hindu yang merupakan Hindu asli ini, dan mereka dikenal dengan memiliki banyak Tuhan. Ya, di abad ke-6 Hijriah pun juga kondisinya tidak jauh berbeda dengan apa yang kita lihat di masa kita saat ini. Dan Hindu serta Buddha ini sudah menjadi bagian dari agama-agama kaum paganisme yang mereka menyembah sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita melihat ikhwatal iman bahwa di abad ke-6 Masehi, dunia ini diselimuti dengan kekelaman kejahiliaan. Semuanya menyembah kepada sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan agama-agama yang diistilahkan dengan agama-agama samawi atau memiliki kitab suci seperti Yahudi dan Nasrani tidak kalah dahsyatnya dengan agama yang lainnya. Ini seperti arena lomba satu dengan yang lainnya, mana yang lebih kufur dari yang lainnya, ya. Diibaratkan seperti arena lomba,
ini paling kufur, ini lebih kufur lagi, ini terus demikian. Kecuali beberapa gelintir manusia dari kalangan ahlul kitab yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai, ya, disisakan beberapa orang ini sebagai bukti kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW, karena melalui lisan-lisan mereka nanti mereka akan menyampaikan akan kebenaran risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang hal ini, tentang rusaknya peradaban dunia di masa itu, ikhwatal iman, dari segala jenis dan bentuknya telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, beliau menyampaikan di dalam khutbahnya ini dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, ala inna rabbi amarani an u'allimakum ma jahiltum mimma 'allamani yaumi hadza kullu ma nahiltuhu 'abdan halalun wa inni khalaqtu 'ibadi hunafa'a kullahum wa innahum atathum asyayatin fajtalathum 'an dinihim wa harramat 'alaihim ma ahlaltu lahum wa amaratuhum an yushriku bi ma lam unzil bihi sultana wa inna Allah nadhara ila ahli al-ardi famaqatahum 'arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahli al-kitab. Ya, disebutkan sesungguhnya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Tuhanku memerintahkanku untuk mengajarkan kepada kalian apa yang kalian tidak ketahui dari apa yang telah Allah ajarkan kepadaku di hari ini. Sesungguhnya apa yang aku berikan kepada hambaku, kata Allah dalam hadis qudsi ini, adalah halal. Sesungguhnya aku ciptakan hambaku semuanya manusia ini dalam keadaan hanif. Artinya Allah menciptakan dalam fitrah manusia, fitrahnya itu adalah hanif, cenderung kepada tauhid, tidak berbuat syirik. Maka coba antum perhatikan ikhwatal iman. Semua penyembah berhala, sebanyak apapun Tuhannya, kalau antum katakan agama kalian ini mengajarkan Tuhan itu ada banyak, ya, maka mereka akan mengatakan tidak, Tuhan kami satu. Ya, karena apa? Itulah fitrah yang Allah tanamkan, meyakini satu Tuhan. Mereka tahu Tuhan lebih dari satu, batil, sesat, rusak, tidak benar, dan tidak layak dipertuhankan. Kemudian Allah berfirman, dan sesungguhnya setan mendatangi mereka. Setan menarik manusia dari agamaku. Maka aku haramkan bagi mereka apa yang kemarin aku halalkan bagi mereka. Dan setan memerintahkan kepada mereka untuk menyekutukanku dengan sesuatu yang tidak aku izinkan. Sesungguhnya, kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kepada seluruh penduduk muka bumi. Ya, dan Allah memurkai mereka. Baik Arabnya maupun bukan Arabnya. Kecuali hanya tersisa beberapa gelintir dari kalangan ahlul kitab. Inilah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, peradaban dunia di abad itu. Dan afwan, ini saya sampaikan dengan sangat global sekali, ya. Adapun cerita-cerita, bukti-bukti sejarah, contoh-contoh pembuktian dan yang lain sebagainya bisa disebutkan di dalam literatur yang lain, dan ada salah satu buku sirah yang pernah Anda baca yang cukup detail menjelaskan tentang hal ini, yaitu buku sirah yang ditulis oleh Abul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadawi. Ya, beliau menceritakan secara mendetail dengan bukti-bukti sejarahnya, menyampaikan tentang bagaimana kehidupan dan peradaban manusia di abad ke-6 Masehi di masa itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu menunjukkan kepada kita betapa jahiliyah itu bukan hanya terjadi secara parsial di bangsa Arab saja, ya, namun itu menyeliputi seluruh masyarakat yang ada di muka bumi. Kenapa Allah memilih Arab? Kenapa Allah tidak memilih di India? Kenapa Allah tidak memilih di Romawi? Kenapa Allah tidak memilih di Persia? Kenapa tidak memilih di Cina? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala melihat bahwa masyarakat jahiliyah Arab lebih rendah kejahiliaannya dibandingkan masyarakat jahiliyah yang lainnya yang sudah jauh lebih parah dan lebih menyedihkan kejahiliaannya. Karena mereka yang lebih gampang untuk beriman, maka dipilihlah mereka. Nanti tentang tema ini kita akan membicarakan secara khusus. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita akan bicarakan secara khusus kenapa Allah Subhanahu wa taala turunkan Islam di Arab. Kenapa tidak di tempat yang lainnya? Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah Ustaz. Ini sangat luas sekali ini wawasannya ya. Dari berbagai aspek, tidak hanya saja dari Sirah Nabawiyah, namun juga secara global yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz, dari berbagai peradaban Persia, Romawi, dan sebagainya. Masya Allah, ini bahwa inna dina indallah ilal Islam itu betul-betul ya agama yang sempurna dan yang diridhoi oleh Allah SWT.
Ini masih ada waktu sekitar 13 menit, Ustaz. Mau dibuka forum tanya jawab Boleh, saja, Ustaz? senang hati. Baik. Ya. Untuk itu kami persilakan kepada jamaah yang ingin bertanya, silahkan untuk raise hand-nya, mengklik tangannya, mengklik tombol raise hand maksud Ana, dan mengacungkan tangannya. Baik, ini ada pertanyaan dari seorang Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana sikap kita terhadap para habaib yang mengaku nasabnya sebagai keturunan Ahlul Bait? Karena sesuai penjelasan Ustadz tadi dalam Islam, yang lambat amalnya tidak bisa dibantu dengan nasabnya. Barakallahu fiik. Mengaku sebagai keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bukan pengakuan yang ringan, tapi ini pengakuan yang berat, ya, amanah yang berat, ya, karena seorang yang mengaku dia satu nasab dengan Rasulullah SAW, maka dia adalah Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang seharusnya mereka adalah imam-imam dan uswah di dalam ittiba, di dalam menegakkan tauhid, di dalam menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW, di dalam mematikan kesyirikan, budaya-budaya syirik dan budaya-budaya bid'ah. Namun sayangnya yang terjadi malah sebaliknya dari itu. Seharusnya ketika mereka benar dengan nasab itu, nasab yang mulia ini, mereka lah yang menjadi imam-imam dan guru-guru kita untuk menegakkan tauhid, untuk memerangi kesyirikan, untuk menegakkan sunnah-sunnah kakek mereka Rasulullah SAW, untuk memerangi segala jenis bid'ah yang membuat warna dan keindahan Islam ini menjadi kabur dan benar, ikhwatal iman. Maka kita melihat di dalam sejarah, ya, sejarah kehidupan manusia, sejarah para ulama, seseorang walaupun dibesarkan dengan kehebatan propaganda, Habib ini, Syekh ini dan itu, dan dengan nama-nama yang menipu manusia, tetap tidak akan bisa menipu kenyataan hakikat yang sebenarnya. Contoh, dalam sejarah kita melihat seorang imam yang saleh dari keturunan Ahlul Bait, imam yang saleh yang sangat mulia, Al-Imam Ja'far As-Sadiq rahimahullah. Beliau hidup di masa Imam Malik bin Anas. Beliau juga hidup di masa Imam Syafi'i, dan beliau hidup di sezaman dengan Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, ya. Artinya di zaman yang sama. Tapi Imam Ja'far As-Sadiq tinggalnya di Madinah. Ya, beliau tinggal di Madinah. Mana yang lebih populer, yang lebih terkenal? Imam Ja'far As-Sadiq. Ya, baik namanya, agamanya, ajaran-ajarannya, fiqihnya, madhabnya, antara Imam Ja'far As-Sadiq dengan Imam Malik bin Anas misalnya. Kenyataannya Imam Malik bin Anas. Dan tidak ada jawaban yang tepat untuk hal ini kecuali satu hal saja, bahwa Imam Malik rahimahullah, beliau lebih faqih ketimbang Imam Ja'far As-Sadiq rahimahullah. Ya, dan dua-duanya kita hormati, dua-duanya kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sebagai bukti bahwa Islam, ikhwatal iman, tidak ada nasab satupun dari makhluk ini, termasuk Nabi kita Muhammad SAW, tidak memiliki nasab langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melebihkan nabinya Muhammad SAW dengan risalah dan nubuwah, dengan kerasulan dan kenabian. Tapi kita, hamba Allah yang lainnya, bagaimana kita memiliki kelebihan dengan ilmu dan amal yang dilandasi atas keikhlasan. Sehingga seseorang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepadanya dengan benar, dengan ikhlas karena Allah, menuntut ilmu dengan baik, berdakwah dengan tulus dan ikhlas dari bangsa apapun, ya, warna kulitnya bagaimanapun, jika dia ikhlas, dia pasti disebut sepanjang masa, sepanjang waktu. Maka nama-nama seperti siapa di antara umat Islam yang tidak kenal dengan nama Al-Imam Al-Hasan Al-Basri? Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri seorang budak, ya. Beliau ini hitam, budak. Namun kita tidak pernah kebayang Imam Hasan Al-Basri itu seperti orang budak, orang putih, ganteng, soleh, hebat, padahal dia seorang budak yang hitam. Kenapa sampai kepada kita seperti ini? Karena beliau hamba Allah yang soleh dan ikhlas di dalam berdakwah, di dalam beribadah, di dalam menuntut ilmu, dan di dalam mengajar. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, berikutnya untuk kita mempersingkat waktu saja, ya. Jadi kita akan bacakan kembali pertanyaan berikutnya dari Muhammad Rizki, ya.
Apa penyebab sehingga kaum muslimin lebih bisa hidup berdampingan dengan orang-orang Nasrani, juga di akhir zaman nanti akan membuat aliansi atau koalisi dengan pasukan Nasrani, padahal antara kaum muslimin dan orang-orang Nasrani punya sejarah peperangan yang banyak dan panjang, termasuk perang salib. Sedangkan kaum muslimin lebih sulit hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi. Padahal baru konflik yang besar terjadi berdirinya negara Yahudi di tanah rampasan Palestina. Syukran, jazakallahu khair Ustaz atas penjelasannya. Baik, Ustaz. Barakallahu fikum. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jika antum melihat landasan dari akidah Yahudi dibandingkan dengan akidah Nasrani, ya, perbedaannya apa? Perbedaan yang paling mendasar adalah akidah Yahudi ini didasari atas materialisme murni, ya, terdasari atas materialisme yang sangat murni. Maka mereka ini beragamanya adalah untuk meraup keuntungan dunia. Ini Yahudi. Mereka jadikan agama sebagai tunggangan, ya. Dan contoh tambahan untuk contoh tambahan sebagai negara teokrasi, negara berdasarkan agama, namun dilegalkan oleh seluruh muka bumi, dan mereka dengan tega-teganya juga menghapus Palestina dari peta mereka, ya, adalah negara Israel, negara Yahudi. Ya, atas dasar apa mereka mengabsahkan keberadaan dan berdirinya negara itu? Ya, atas dasar apa mereka melakukan hal ini? Pendatang yang tiba-tiba merampas tanah dari pemilik asli dari yang meninggal di tempat tersebut. Dan ini ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam surat Al-Maidah ayat 82, Allah berfirman, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Sungguh kamu akan mendapati, wahai Rasulullah SAW, manusia yang paling besar permusuhannya terhadap orang-orang yang membenarkan Rasulullah SAW dan beriman kepada beliau dan mengikuti beliau adalah orang-orang Yahudi. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan manusia yang paling besar permusuhannya terhadap orang beriman Yahudi. Ya. Karena penentangan mereka, karena kedengkian dan kejengkelan mereka terhadap orang-orang beriman, dan termasuk Yahudi siapa? Orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala daripada penyembah berhala. Ya. Dan orang yang paling dekat kasih sayangnya dengan umat Islam adalah mereka yang mengatakan bahwa kami adalah orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani. Kenapa? Karena di antara mereka ada ahli-ahli ibadah, ya, orang-orang Nasrani. Beda aja dengan Yahudi, tadi saya sebutkan bahwa Yahudi mendasarkan keyakinan mereka berdasarkan materialisme. Nasrani kontranya mereka, 180 derajat. Mereka berakidah Nasrani, tujuannya apa? Melarikan diri dari dunia. Mereka tidak mau kawin, mereka tidak mau dunia, mereka tidak mau ini dan itu, ya, tidak mau politik, berikan negara kepada uang negara kepada negara, ya, dan terus demikian. Mereka tidak mau campur mengurusi urusan-urusan yang bukan urusan agama. Karena adanya orang-orang yang seperti ini dari kalangan Nasrani, itulah yang menyebabkan mereka lebih dekat kepada orang-orang beriman, kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Itulah di antara alasan dari jika dilihat dari latar belakang akidah. Namun sayangnya juga ikhwatal iman, hal ini pun juga semakin pudar semakin zaman dan waktu. Karena tidak sedikit juga para tokoh-tokoh agama dari kalangan orang-orang Nasrani, mereka menjadikan jabatan keagamaan mereka untuk meraih kesenangan dunia. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Baik, berikutnya pertanyaannya adalah, nama agama Islam sebelum diutusnya Nabi SAW, apakah juga Islam? Jika meyakini agama Kristen dan Yahudi juga termasuk dalam kategori agama samawi, apakah itu bisa mengeluarkan seseorang dari Islam? Begitu saya pertanyaannya. Apakah nama agama sebelum diutusnya Rasulullah SAW? Yang bisa kita ketahui di dalam Al-Quran, Allah berfirman, Inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Islam. Juga firman Allah, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin.
Barang siapa yang mencari agama di luar Islam tidak akan diterima oleh Allah dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Ayat yang pertama di surat Ali Imran ayat 19, ayat yang kedua di surat Ali Imran ayat 85. Ya. Dan di sini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah juga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan di dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang membuktikan bahwa agama para nabi dan para rasul adalah Islam. Agama para nabi dan para rasul adalah Islam. Di dalam Al-Qur'an disebutkan seperti itu. Adalah agama Islam. Dan agama Yahudi, agama Nasrani itu bukan agama samawi, bukan agama yang bersumber dari langit. Apakah menyebabkan jika ada orang yang meyakini itu maka menyebabkan dia murtad? Kalau dia tahu, jika dia tahu bahwa agama Yahudi dan Nasrani bukan agama dari Allah Subhanahu wa taala, tahu dia bahwa itu bukan dari Allah, namun dia tetap ngeyel dan mengatakan itu, maka dia bisa murtad karena itu. Namun karena dia jahil, insya Allah tidak murtad. Ya, jika dia jahil, insya Allah dia tidak murtad karena meyakini keyakinan yang salah ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, nampaknya sudah di penghujung waktu untuk materi dan juga tanya jawab. Sebelum berpisah, Ustaz, mohon berkenan memberikan kuis ya, seperti biasa, pertanyaan kepada jamaah. Baik, akhi. Materi kita pada saat ini cukup luas juga ya, karena kita membahas tentang beberapa aspek peradaban manusia dari sisi sosial, budaya dan sebagainya. Berikan dua contoh ya, berikan dua contoh kerusakan dari sisi akidah ya, kerusakan akidah yang terjadi. Saya tidak membicarakan tentang peradaban mana atau mana ya, karena semua contohnya tentang banyak hal kerusakan akidah yang terjadi di abad ke-6 Masehi ini. Ya, kerusakan akidah apa saja yang terjadi di abad itu ya, di mana, dimanapun, entah itu di Romawi, entah itu di, terserah. Yang penting jawabannya cuma dua saja. Gitu. Insya Allah jelas ya. Dua contoh kerusakan akidah yang ada atau terjadi di abad ke-6 Masehi. Baik, Ustaz. Oh ya, Ustaz, ini masih ada request dari panitia. Ya. Apabila Ustaz berkenan gitu saja, ini karena masih banyak yang bertanya, Ustaz masih berkenan? Boleh, silakan. Baik, pertanyaan berikutnya ini ada dari ada yang dari raise hand ya. Silakan untuk Yuliadi Purawibawa. Tafadhol pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair atas tausiahnya dan juga kepada panitia. Ustaz, izin bertanya, kan dijelaskan bahwa di masa sebelum Nabi atau sebelum Nabi itu kesukuan sangat kuat. Artinya keterikatan antar kabilah itu sangat kuat. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kan ada paman Nabi yang namanya Abu Lahab. Ya. Nah, itu kan kok kenapa padahal ponakan sendiri, satu kabilah, satu suku, kenapa tidak membela Nabi? Padahal paman-paman yang lain seperti Abu Thalib, terus yang lain-lain itu malah walaupun tidak mengikuti milahnya Nabi, tapi membela karena kesukuan, karena keterkaitan darah. Tapi Abu Lahab sendiri ini walaupun punya keterkaitan darah, kok tidak membela gitu. Tuh, makasih Ustaz. Kenapa Abu Lahab? Ini materinya belum sampai ke sana ya. Tapi Abu Lahab menunjukkan kebenciannya atau emosinya kepada Rasulullah SAW dan keengganan untuk mengikuti Nabi SAW adalah karena faktor hasad. Ya, Abu Lahab ini disebut dengan nama Abu Lahab. Kata Lahab itu artinya yang menyala. Ya, disebut menyala. Karena sosok tampan. Orangnya itu tampan. Ya, orangnya ganteng. Sangat ganteng Abu Lahab ini. Karena dilihat sangat ganteng ini tadi, maka disebut Lahab. Ya, seperti api yang menyala. Jadi ketika rombongan orang di antara mereka ada Abu Lahab, kelihatan mana yang Abu Lahab dan mana yang bukan. Ya, itu Abu Lahab. Dan istrinya namanya Ummu Jamil. Ya, Ummu Jamil, istrinya adalah namanya Ummu Jamil. Nah, Abu Lahab ini karena faktor kedengkian terhadap Nabi Muhammad SAW, ya, dia hasad ya, Nabi SAW keponakan dia,
yang secara kelayakan dia merasa jauh lebih layak untuk menjadi orang beriman, menjadi nabi, ya, secara kelayakan itu yang ada dalam diri Abu Lahab, ya. Maka karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menurut kacamata Abu Lahab lebih rendah levelnya, baik dalam sisi kekeluargaan dan lain sebagainya dibandingkan dirinya, maka dia enggan beriman kepada Rasulullah SAW. Dan faktor ini, ya, faktor kedengkian karena merasa diri lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW sangat mendominasi pada diri sebagian pembesar Quraisy yang menyebabkan mereka enggan untuk beriman kepada Rasulullah SAW. Dan faktor ini pula lah yang menjadi faktor terkuat kenapa Yahudi enggan beriman kepada Rasulullah SAW. Mereka tahu, ya, antum perhatikan, kenapa ada Yahudi di kota Madinah? Larinya dari mana nih? Sambungannya kemana? Kok tiba-tiba kota Madinah di tengah padang pasir itu ada bangsa Yahudi? Ya, kenapa ada mereka di kota Yahudi, di kota Madinah? Karena mereka meyakini bahwa akan terlahir Nabi akhir zaman di tempat itu. Mereka sudah mendapatkan indikasi-indikasi ini, ciri-ciri itu di dalam kitab suci mereka. Dan mereka berharap itu terlahir dari keturunan mereka. Ternyata bukan dari keturunan mereka. Malah datang dari kota Makkah, hijrah ke kota Madinah. Itu menambah emosi mereka yang lebih dahsyat kepada Rasulullah SAW dan membuat hasad yang lebih tinggi, membuat mereka enggan untuk beriman kepada Nabi SAW. Itu faktor yang paling kuat kenapa Abu Lahab tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair. Alhamdulillah. Untuk pertanyaan berikutnya dari Rahadian Abu Zidan. Baik, pertanyaannya tentang ajaran pagan berhubungan juga dengan patung-patung yang dibuat dan disembah. Bagaimana hukumnya pembuat patung yang menyerupai makhluk hidup serta rumah atau instansi yang ada patungnya? Demikian. Hukumnya haram. Ya, asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih Bukhari, manusia yang paling berat siksaannya nanti pada hari kiamat adalah para pelukis, para pembuat patung. Allah akan berfirman kepada mereka, ahyu ma khalaqtum, hidupkan apa yang telah kalian ciptakan. Ya Allah perintahkan kepada mereka, hidupkan yang kalian ciptakan ini. Mereka tidak akan sanggup. Maka mereka disebut sebagai manusia-manusia yang paling berat azabnya di sisi Allah SWT. Karena mereka berusaha untuk yudhahi'una khalqallah, berusaha untuk menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, untuk menyerupai apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ini hukumnya adalah haram. Jadi membuat atau lukisan atau gambar-gambar makhluk hidup adalah hukumnya haram di dalam dinul Islam. Dan sebagaimana wasiat Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib, sebagaimana dalam Sahih Muslim, Nabi SAW berpesan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, alla tada' timthalan illa tamastahu, wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Janganlah kamu biarkan ada satu patung pun kecuali kamu harus hancurkan, dan janganlah kamu biarkan satu kuburan yang lebih dari sejengkal kecuali kamu harus ratakan kuburan tersebut. Ini wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali ibn Abi Thalib, dan beliau menjalankan wasiat ini dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan jelas untuk Rahadian. Ini berikutnya ada pertanyaan dari Imam As-Siddiq tentang, ini memang di luar tema tapi ini sangat urgent rupanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, Ana ingin bertanya di luar tema. Ana memiliki ibu yang merasa ingin memiliki handphone baru karena handphone lama tidak nyaman lagi untuk dipakai. Sementara di waktu yang bersamaan, yang sekarang ini Ana ingin untuk kurban. Kondisi sekarang tidak memungkinkan untuk keduanya. Sementara Ana memang belum pernah membelikan sesuatu ke ibu Ana dengan harga yang sama dengan seekor domba. Ana ingin menyenangkan beliau. Ahsannya apa yang Ana harus lakukan? Seperti itu. Barakallahu fiik. Jika antum sudah mampu, ya mampu untuk menjalankan, untuk menyembelih korban, dan hukumnya menyembelih hewan korban ini adalah wajib bagi yang mampu. Sebaiknya antum sampaikan kepada ibu antum bahwa antum ingin berkorban saat ini, nanti
jika ada rezeki lagi, antum akan belikan handphone untuk ibu antum. Ya, jadi dua-duanya antum dapatkan. Antum berkorban. Ya, jadi ini bukan untuk bentuk negosiasi, ya, bukan sebagai bentuk negosiasi, karena menyembelih hewan kurban itu wajib bagi yang mampu. Ketika antum sudah mampu untuk menyembelih hewan kurban, tidak boleh diposting ke postingannya yang lain, ya, tidak boleh diarahkan, oh ini untuk beli handphone dulu, nanti tahun depan, tidak. Harus beli korban. Nanti insya Allah jika ada rezeki lagi, sampaikan kepada ibu antum, Bu, ini saya hanya punya rezeki yang cukup untuk korban atau HP. Saya ingin membelikan HP untuk ibu, tapi saat ini sudah wajibnya untuk menyembelih hewan korban. Ana ingin korban tahun ini, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala lancarkan rezeki ana dalam waktu dekat, insya Allah jika dapat rezeki lagi, ana akan belikan untuk ibu handphone baru. Wallahu a'lam. Masya Allah, jawaban yang sangat bijak sekali, dan mudah-mudahan ibunya antum maksudnya untuk ibunya Imam ini ya memahami kondisi antum, dan mudah-mudahan juga berkenan dengan jawaban yang tadi disarankan oleh Ustadz Ali. Baik, untuk rupanya sudah nih pertanyaan, kalau Anda lihat sudah habis nih pertanyaannya. Jadi silahkan kepada jamaah, tadi kuis yang tadi ya, saya ulangi, pertanyaannya adalah sebutkan 2 contoh kerusakan akidah pada zaman ini ya, abad ke-6 Masehi ya. Betul begitu Ustaz. Baik, mungkin closing statement dari Ustaz. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita mempelajari tentang apa yang terjadi di peradaban kehidupan manusia di abad ke-6 Masehi, di masa terlahirnya Rasulullah SAW. Sehingga dari sini kita akan melihat bahwa ketika di masa itu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memunculkan sosok Rasulullah SAW. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan wahyu kepada beliau dengan wahyu yang khusus, yang berbeda dengan wahyu yang Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Jika nabi-nabi sebelumnya mendapatkan wahyu sekali selesai, begitu saja. Rasulullah SAW potongan-potongan ayat dan potongan-potongan surat yang itu turun siang dan malam, tidak putus-putusnya, ya, selama 23 tahun di masa kenabian beliau. Dan ini mengisyaratkan apa? Mengisyaratkan betapa besarnya rahmat Allah kepada seluruh umat manusia di masa itu. Ya, betapa besarnya rahmat Allah kepada seluruh umat manusia dengan wahyu yang sedahsyat ini, Al-Quranul Karim. Maka sejarah yang kita pelajari, ikhwatal iman, adalah sejarah tentang titik balik kehidupan seluruh umat manusia di seluruh muka bumi. Ya, dari sini kita akan melihat titik balik apa yang terjadi setelah munculnya Islam. Perubahan apa yang terjadi? Dan coba tadi pertanyaan yang sempat saya singgung di sela-sela kajian, apa jadinya muka bumi ini? Apa jadinya dunia jika Islam tidak pernah ada di muka bumi? Siapa yang kita sembah? Bagaimana kita menikah? Bagaimana kita memiliki kepemilikan tanah, pakaian, sandal, sepatu, mobil, kendaraan, dan sebagainya? Jika tidak ada Islam, bagaimana itu bisa bagaimana kita menjalani hidup di muka bumi ini? Inilah yang memberikan ketenangan di dalam hati kita, kenikmatan di dalam hati kita, syukur yang semakin dalam atas nikmat Islam yang sangat besar yang Allah berikan kepada hati kita. Kita layak untuk mensyukuri siang dan malam, dan kita meminta kepada Allah yang maha membolak-balikkan hati, agar Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menetapkan hati kita di atas agama ini sampai kita meninggal dunia kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, syukuran jazakallah khairan atas ilmunya yang begitu detail tentang apa asik gitu ya, kayaknya 1 jam kurang, tapi kasihan Ustaznya kalau bisa dari lebih dari 1 jam ya. Baik, ada hak-hak hak-hak keluarga dan juga hak-hak tubuh Ustaz untuk ditunaikan. Sekali lagi kami haturkan syukuran jazakallahu khairan kasihan kepada Ustaz yang sudah menyampaikan ilmu yang sangat bermanfaat sekali bagi kita semua, agar kita tahu jati diri kita sebagai seorang muslim, dan tahu bagaimana menyikapi apabila ada orang-orang liberal, orang-orang yang sekuler, orientalis yang akan membelokkan tauhid kita, wawasan keislaman kita. Nauzubillah min dzalik. Baik, terima kasih sekali lagi Ustaz. Jazakallahu khairan. Selamat beristirahat Ustaz. Hatur nuhun pisan. Kita
dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Baik jemaah sekalian, demikian materi serta pembahasan pertanyaan yang dijawab sekaligus oleh Ustadz Ali Hasan Bawazir. Dan berikutnya kami persilakan kepada jemaah yang ingin menjawab pertanyaannya, yakni 2 contoh kerusakan akidah pada masa abad ke-6 Masehi. Silahkan, waktunya mungkin tinggal berapa menit lagi ya? Tinggal 5 menit lagi ya. Baik, waktunya tinggal 5 menit lagi. Kami persilakan jemaah untuk menjawab kuis tersebut. Dan jawabannya silahkan disampaikan ke host pekerja mengaji, yakni Bapak Bimo Alboneki, ya. Kemudian jangan lupa untuk menyertakan nomor teleponnya atau nomor HP-nya, sehingga nanti ketika kami memilih sebagai jawaban yang terbaik, jawaban yang paling tepat dan yang paling cepat, insya Allah kami akan berikan hadiahnya. Dan hadiah tersebut pemenang akan diumumkan di grup Telegram dan juga di akun Instagramnya Pekerja Mengaji. Alhamdulillah ini pada malam hari ini kita dihadiri oleh berbagai komunitas, berbagai jemaah di seluruh pelosok Nusantara, sekaligus juga dihadiri oleh jemaah yang berada di luar negeri, khususnya jemaah dari Nederland, ya, dari Belanda, negeri Orange, yang senantiasa menyimak setia di kajian-kajian Pekerja Mengaji. Insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan atas waktunya, hartanya pada jamaah sekalian. Baik jamaah sekalian, silahkan, masih ada kesempatan waktu untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang disuguhkan oleh Ustadz Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala. Yakni pertanyaannya 2 contoh kerusakan akidah pada abad 6 Masehi. Baik, waktu masih tersisa sekitar 3 menit lagi untuk menjawab. Silakan dioptimalkan. Jawaban terbaik, jawaban yang paling tepat, yang paling cepat ialah yang akan mendapatkan pemenang pada kuis pada malam hari ini. Dan Pekerja Mengaji dalam Oase Ilmu ini tidak hanya sendiri, kami pun ditemani oleh berbagai komunitas kajian sunnah di Indonesia, diantaranya ada pengurus dan juga jamaah dari Ikhlas Mengaji, pengurus dan juga jamaah dari Cisauk Mengaji, kemudian juga ada dari komunitas Cinta Sunnah, komunitas Sunnah Ikhwan Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, Kajian Sunnah Lampung, Kajian Sunnah An-Nahl Surabaya, Kajian Sunnah Startup Indonesia, Kajian Sunnah Lorong Faradisa, Kajian Sunnah Bandung Mengaji, dan Kajian Sunnah Semase. Barakallahu fikum, dan ahlan wa sahlan bagi teman-teman atau ikhwah dari Semase Group. Semoga Allah SWT memberkahi usahanya di Semase dan semakin berkembang atas usaha-usaha ikhwah ini. Amin insyaallah. Waktu tersisa tinggal 1 menit lagi untuk menjawab. Silahkan, masih ada kesempatan. Iya, nanti ya sayang. Baik, masih ada kesempatan untuk jamaah menjawab pertanyaan tersebut. Dan nanti jangan lupa untuk mengikuti kajian tentang fikih muamalah, ya, fikih muamalah di edisi hari Rabu 22 Juli 2020 bersama tanggal 1 Zulhijjah 1441 Hijriah bersama Al-Ustadz Irwandi Tirmizi Hafizahullah Ta'ala yang akan membahas tentang kartu kredit. Ya, baik, di pekan-pekan sebelumnya begitu banyak pertanyaan-pertanyaan tentang kartu kredit. Oleh karena itu, kepada jamaah yang ingin menanyakan berbagai hal tentang serba-serbinya kartu kredit, silahkan untuk disiapkan pertanyaannya dari sekarang. Namun lebih baik dan lebih dianjurkan, lebih afdolnya untuk membaca referensinya terlebih dahulu di buku Harta Haramnya
Harta Haram Kontemporer Muamalah, Harta Haram Muamalah Kontemporer ya, bukunya. Dan sekarang ini di tahun 2020 ini buku Ustadz Irwandi ini sudah memasuki cetakan ke-23. Nah, di cetakan 23 ataupun di cetakan 22 itu sudah dibahas tentang kartu kredit. Jadi apabila pemaparan dalam buku ada yang dinilai kurang jelas, jamaah dapat menanyakannya langsung di kajian hari Rabu lusa nanti. Dan waktunya mulai pukul 19.45 menit waktu Indonesia Barat. Dan kepada jamaah yang punya kepentingan terkait tentang serba-serbi kartu kredit, ini sangat direkomendasikan untuk hadir di awal waktu, karena biasanya untuk kajian Ustadz Irwandi itu jamaahnya sangat banyak. Tercatat kami telah menampung sekitar 500 partisipan atau 500 jamaah. Terima kasih atas kehadirannya. Syukuran jazakallahu khairan. Waktu untuk menjawab kuis dari Al-Ustadz Ali Hasan Bawazir sudah ditutup. Silahkan jawabannya disertakan dengan nomor telepon atau nomor HP-nya jamaah sekalian, sehingga ketika terpilih sebagai pemenang, kami selaku panitia dapat menunaikan hak kewajibannya, yakni memberikan hak kepada pemenang berupa hadiah yang insya Allah akan diinformasikan pada hari esok di akun Instagram Pekerjaan Mengaji. Dan bagi jamaah yang baru tergabung, silahkan untuk tergabung di komunitas ini. Silahkan kami membuka peluang sebesar-besarnya, seluas-luasnya kepada jamaah yang ingin bergabung dengan Telegramnya Pekerja Mengaji. Telegram Pekerja Mengaji dibagi dua, yaitu untuk jamaah ikhwan maupun akhwat, seperti itu. Mungkin ada informasi tambahan dari panitia, Pak Haji? Jadwalnya hari Kamis itu Ustadz Aris. Benar. Baik. Kemudian hari Sabtu ada dua kajian. Siang itu Ustadz Firanda Arjeja, kemudian malamnya Ustadz Syafiq Pada Isa ya, Pak Haji ya. Baik, diulangi. Untuk hari Kamisnya pada tanggal 2 Zulhijjah 1441 Hijriah atau 23 Juli 2020 bersama Al-Ustadz Aris Munandar Hafizahullah Ta'ala tentang cara mudah belajar Islam lanjutan ya. Kemudian untuk hari Sabtunya pada siang hari bersama Ustadz Firanda Andirja dan pada Isyanya bersama Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Terima kasih atas kehadirannya jamaah sekalian. Semoga bermanfaat dan barokah kepada kita semua. Selamat istirahat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan Qiyamul Lail nanti. Amin ya rabbal alamin. Dari Bandung, ana mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan, baik dari tutur kata, pelayanan, perlakuan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kami membuka seluas-luasnya kritik ataupun saran kepada jamaah. Silakan kritik atau sarannya bisa disampaikan melalui di akun Instagram Pekerja Mengaji. Insya Allah kami sangat terbuka untuk kemajuan dakwah di era digital ini. Terima kasih sekali lagi, jazakallahu khairan katsiran. Barakallahu fikum. Jamaah dari Malaysia, mungkin perlu disapa. Oh, dari Malaysia, Masya Allah. Baik. Alhamdulillah, barakallahu fikum, ikhwan wa akhwati fillah dari Malaysia, negeri jiran Malaysia yang ikut tergabung ya. Ikut tergabung. Karena Umur Rukayah, barakallahu fikum. Baik, Umur Rukayah. Silahkan untuk diajak kembali saudara-saudarinya yang berada di Malaysia untuk mengikuti kajian sunnah ini. Jadi salah satu adabnya tadi di awal, kami sangat senang sekali apabila jamaah memperkenalkan atau hadir di dalam majelis ini disertakan dengan nama yang asli dan berikut kota asal ya. Misalkan tadi di Malaysia ada yang dari Belanda, ada yang dari daerah mana, itu sangat senang sekali. Supaya kita saling bisa bersilaturahim dan menambah persaudaraan atau ukhuwah Islamnya kita. Demikian
Selanjutnya kita tutup saja dengan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hatur nuhun Pak Haji, jazakallahu khairan semuanya. Semua panitia yang tidak bisa sebutkan anak satu persatunya karena banyak. Barakallahu fikum, syukur jazakallah. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.